Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12. Pada hari ini kita akan membahas tentang peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia itu tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang mewarnai dalam setiap tahap melawan penjajah. Perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah tidak terlepas dari peran umat Islam sebagai laskar dan pemimpinnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi tokoh-tokoh Islam masa penjajahan dan perjuangannya, mengidentifikasi tokoh-tokoh Islam penggerak kebangkitan nasional beserta organisasi yang didirikan, menyimpulkan peran umat Islam terhadap kemerdekaan Indonesia dan menuangkannya dalam bentuk makalah. Yang terakhir adalah menyusun tulisan para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kita masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tokoh umat Islam masa penjajahan beserta perjuangannya. Ada dua tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Pangeran Diponegoro dan yang kedua adalah Teuku Umar. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu merupakan putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III yang merupakan raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu yang bernama Raden Ajeng Mangkarawati yang merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan. Perang Diponegoro yang terjadi tahun 1825 sampai 1830 berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Dalam pertempuran tahun 1825 sampai 1826, kemenangan itu ada di pihak Pangeran Diponegoro. Hal ini disebabkan satu, semangat perang pasukan Diponegoro itu masih sangat tinggi. Yang kedua adalah siasat gerilya yang dilakukan di Diponegoro itu belum tertanding. Dan yang ketiga adalah sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padri. Namun pada tahun 1829 sekitar 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur dan akhirnya beliau bersedia melakukan perundingan dan beliau ditangkap dalam perundingan tersebut. Tokoh yang kedua yaitu Teuku Umar. Teuku Umar yang dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang ule balang bernama Teuku Ahmad Mahmud. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Dalam perjuangannya, Teuku Umar mencari strategi untuk mendapat senjata dari pihak Belanda. Teuku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Kemudian pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi di Kaudelok Bubon, Teuku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Meulaboh. Namun rencana ini didengar oleh Belanda. Pasukan Teuku Umar terkepung dan peluru Belanda bersarang di dada kirinya dan usus besar sehingga beliau gugur sebagai syuhada. Kita lanjutkan materi yang berikutnya yaitu tentang tokoh umat Islam penggerak kebangkitan nasional. Ada 3 tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang lebih dikenal sebagai Hos Cokro Aminoto. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta, tanggal 17 Desember 1934. Beliau merupakan pemimpin Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam diubah menjadi Serikat Islam dan menjadi suatu partai politik setelah mendapatkan badan hukum.
Serikat Islam kemudian berkembang menjadi partai politik dengan keanggotaan yang tidak terbatas pada pedagang dan rakyat Jawa Madura saja. Kesuksesan Serikat Islam ini menjadikannya sebagai salah satu pelopor partai Islam yang sukses pada saat itu. Pada tahun 1929, Serikat Islam diusung sebagai partai politik Serikat Islam Indonesia sehingga menjadi peserta pemilu pertama pada tahun 1955. Tokoh yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwisi, lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan suatu organisasi yang bernama Muhammadiyah. Tujuannya adalah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Sejak awal, Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tanggal 14 Februari 1871. Beliau salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama. Merupakan organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad dikukuhkan dalam rapat para kiai yang disebut sebagai resolusi jihad, sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu juga mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan, dan Surabaya menjadi medan pertempuran antara Laskar Hizbullah dengan sekutu. Berikut ini adalah teks resolusi jihad Nahdlatul Ulama sebagaimana yang pernah dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta edisi nomor 26 tahun ke-1 Jumat Legi 26 Oktober 1945. Materi yang ketiga yaitu penutup. Peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi menjadi beberapa tahap perjuangan. Yang pertama adalah masa penjajahan, di mana perjuangan rakyat masih dibayangi oleh politik pecah belah atau divide et impera. Yang kedua adalah masa kebangkitan nasional. Bagaimana perannya pada masa penjajahan? Pada masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang di daerah-daerah dengan semangat masing-masing tanpa ada pola hubungan untuk menjalin persatuan, sehingga perlawanan tersebut itu tidak mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Contohnya adalah Pangeran Diponegoro di Jawa, Teuku Umar di Aceh, Pangeran Antasari di Kalimantan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pada masa kebangkitan nasional. Para pemuda yang belajar dari luar negeri, baik itu Timur Tengah maupun Barat, dengan semangat nasionalismenya itu kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Kesadaran dalam menggalang semangat kebangsaan ini melahirkan gerakan kebangkitan nasional. Contohnya adalah Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan lain-lain yang merupakan tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam organisasi-organisasi pada masa kebangkitan nasional. Mengutip dari kata-kata Najwa Shihab,
Jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keadaan. Nah, demikian materi yang bisa Bu Evi sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada Bu Guru. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.